Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul shiyam wa sanna layalihi bil qiyam. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Akhwatil kiram, al-yaum nahnu fi kulliyati al-hadis, ya. Wa nakhtu al-hadis at-tasi' ma yata'alaku bin nahyi wal amri. Taib, atlub min kunna bi qiraatil hadis man tastati an taqra. Titin, Ustaz. Naam. Betul, Titin. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakillah ya Titin alal qiraah. Al-an sanamsi ila tarjamati rawil hadis, ya. Kama quri anifan anna rawil hadis huwa Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah ismuhu Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dusi. Abdurrahman ibnu Sakhrin, ya, ad-Dusi. Wa kana yu'rafu bil jahiliyah bi ismi Abdi Syams ibn Sakhrin, ya. Ma'ruf atau al-masyhur bil jahiliyah Abdu Syams ibn Sakhrin. Wa urifa bi Abi Hurairah, ya. Beliau juga dikenal dengan Abu Hurairah, kama ya, nahnu al-an, ya, nazkuruhu bi Abi Hurairah. Asluhu ismuhu Abdurrahman ibn Sakhrin atau Abdu Syams, ya, fil jahiliyah. Wa huwa yani li'annahu kana yar'al aghnam, karena beliau adalah seorang penggembala kambing di Yaman, ya. Wa huwa saghirun, pada waktu usia dia kecil. Ma'ahiratihi as-saghirah, yang selalu dibawa olehnya Hirrah. Ada ismun akhar min al-qit, ya. Al-qittah, ya. Al-qittah Hirrah, ya. Allati kana yahtafizu biha fi syajari lailan, yang beliau kalau siang dibawa, kalau malam ditaruh di pohon, di tempat, ya, dijadikan kandang, ya, pohon itu. Bidzalika haitsu kana ya'tifu 'alaiha wa yar'aha wa yut'imaha. Beliau selalu menyayangi, memelihara, memberi makan, ya. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW menyebutnya dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil, ya. Hurairah ada tasghir lil hirrah, ya, Hurairah. Wa Abu Hurairah wulida fi am wahid wa isrin qabla al-hijrah fi qabilati Daus. Wulida fi am wahid wa isrin qabla al-hijrah, ya, lahir pada tahun ke-21 sebelum hijrah Nabi. Ya, 21 berarti sebelum Nabi mendapatkan wahyu juga, ya. Kan 13 tahun, ya, 21 kurang 13 berarti berapa? Ya. Tinggal sisa 17, ya. 7, ya, 7. 8 tahun, ya. Jadi 8 tahun sebelum mendapatkan, ya, wahyu. Wa aslama fi sana as-sabi'ah minal hijrah indama kana fi minal isri minal umr. Pada usia 28 tahun atau pada tahun ke-7 hijrah beliau masuk Islam. Sebenarnya ceritanya sudah masuk Islam sebelum dia tahun 7, ya. Jadi beliau kan orang miskin, ya. Sehingga ketika beliau ingin ke Madinah nggak bisa. Beliau sudah dengar sami'a Abu Hurairah Rasulullah SAW wa qad aslama ma'a qaumihi fi Yaman. Lakin mana alahu an yaltaqi bi Rasulillah. Beliau terhalang untuk berjumpa dengan Nabi, untuk mengikrarkan Islamnya, ya, li fakrihi, ya, karena miskin, ya, sehingga tidak bisa pergi ke Madinah, dari Yaman ke Madinah butuh, ya, butuh apa namanya,
butuh biaya yang besar. Ya. Lakin pisana sabi'a annahu istaroka ma'a qafilati al-Yaman. Dia ikut bersama numpang itu kan, bersama kafilah Yaman, lalu akhirnya berjumpa dengan Rasul di tahun ke-7. Ya. Asana sabi'a ada fi ay waq'ah. Ya. Peristiwa apa yang terjadi di tahun ke-7? Perang. Ya'rif sana sabi'a ayu gozwatin waqa'a. Ya. Sabi'a mada waqa'at fi waq'ati gozwati Khaybar. Ya. Jadi pas perang Khaybar, Abu Hurairah secara resmi masuk Islam. Ya. Wa istaraka mubasyarah ma'a an-Nabi SAW fil ghazwah. Nah, karenanya sebenarnya dia sudah masuk Islam sehingga di saat perang Khaybar, beliau ikut langsung perang bersama Rasul. Saat itulah beliau tidak pernah lepas dari Nabi. Ya. Wa urifa Abu Hurairah bi kasrati riwayati lil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi mulazamatihi haitsu sahabahu limdati salas sanawat wa lam yufariqhu abada. Jadi tahun 7, 8, 9, 10 kan? Ya 3 tahun lebih ya. Sedikit beliau tidak pernah lagi lepas dari Nabi. Nah yang menakjubkan adalah walaupun beliau sebentar bersama Nabi, sekitar 3 tahun lebih kurang, ya, beliau yang paling banyak berikan hadis dibanding Abu Bakar alladzi aslama fi Makkah wa Umar wa Utsman wa Ali, ya, laisa bi kasrah wa huwa alladzi yaksuru riwayatan. Dimana al-awwal limulazamatihi Rasulullah SAW. Karena nempelin terus ya, mulazamah ya, terus bersama Nabi. Sahabahu limuddati salah senawat. Ya, jadikan sahabat atau jadikan teman, pokoknya nggak pernah lepas, walam yufarku abada. Ya. Wa kan Abu Hurairah lahu umun, ya. Wa ummuhu ya musyrikun. Ya. Ibunya asalnya musyrik dan sangat benci kepada Rasul. Namun Abu Hurairah sangat sayang dengan ibunya. Sehingga datanglah Abu Hurairah kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'u ya li ummi, ya. Tolong doakan ibu saya agar dia masuk Islam, ya. Padahal ya ibunya ini membenci Rasulullah, ya. Pokoknya kalau sebelumnya kan sebelum minta masuk Islam, ya Abu Hurairah itu kalau ketemu ibunya itu selalu ya, ibunya itu mencela Rasulullah SAW, ya. Sehingga merasa kesian Abu Hurairah kepada ibunya, yang sampai nanti beliau meninggal sementara Islam belum masuk pada dirinya. Lidzalika jaa Abu Hurairah ila Rasulillah SAW fatalaba bidu'ai ummihi. Ya. Bida'wati ummihi hatta yadkhula au hatta tadkhula au ta'taniqa al-Islam. Mudah-mudahan dengan doanya terkabul kan. Ya, Rasulullah SAW berdoa agar ibunya masuk Islam, memeluk Islam, maka didoakanlah. Pada ala Rasulullah SAW li ummi Abi Hurairah falamma raja'a ila ummihi ya i'tanaqo al-jilbab, ya. Wa talaba ma'ahu Abu Hurairah, ya, talabat ya ummiha bisola ma'ahu. Ya. Heran ya, belum ketemu atau baru ketemu saja ya. Padahal sebelum didoakan oleh Rasul belum Islam. Akhirnya ketika Abu Hurairah minta agar didoakan, pas pulang rupanya ya ibunya Abu Hurairah ini sudah pakai jilbab, ya, sudah pakai mukena, mau mendirikan sholat bersama Abu Hurairah. Hada min istijabati da'wati Rasulillah li ummi, Pak. Ya, fahamida Abu Hurairah, ya bersyukurlah syakara Abu Hurairah bi islami ummi Abi Hurairah, ya. Wa kadzalika da'a Rasulullah SAW li Abi Hurairah, ya. Da'alahu hatta la yansa ma yanaluhu minal an, ya. Bahkan juga Rasulullah SAW mendoakan Abu Hurairah bahwa beliau nanti orang yang tidak pernah lupa, ya, hafalannya kuat, tidak pernah lupa dari apa yang didapat dari Rasulullah SAW. Lidzalika annahu man yuksiru ya riwayatan hal hadis. Warawa an Abi Hurairah saman mi'ah sahabi, ya.
ada sekitar 800 orang sahabat dan tabi'i meriwayatkan hadis dari beliau. Ya, jadi beliau adalah sumber hadis ya. Tentunya dari Rasulullah SAW. Ya kalau 800 berarti kalau satu orang aja 100 berarti 8 ribuan ya. 800 ribu ya, 800 ribu hadis yang akan diriwayatkan kalau misalkan satu orang 100. Atau mungkin kalau satu orang 2 atau 10 aja udah 8 ribu. Ya, banyak sekali ya apa yang diriwayatkan oleh Nabi, oleh Abu Hurairah ya. Tabi'i juga meriwayatkan dari beliau. Min bainihim al-Imam Ahmad ibn Hanbal wal Imam Malik ibn Anas ya. Kamarab Malik ibn Anas ada tabi'i fil Madinah. Wa mimma yadullu ala kasrati hifzihi lil ahadits kama kana minal qurra al-masyhurin alladzina hafizul Qur'an al-Karim. Beliau terkenal dengan orang yang banyak hafalan hadisnya, termasuk juga al-qurra al-masyhurin. Beliau yang ahli dalam bacaan Al-Qur'an, hafizul Qur'an, menghafal Qur'an juga ya, wa 'allamuhu lil akharin. Beliau juga mengajarkan kepada yang lain. Hai sukana muhibban lil ilm. Nah, ini yang paling penting ya. Beliau sangat senang dengan cinta dengan ilmu. Ya. Wa kana tullabuhu yaqbaluna lahu. Para pelajar, para penuntut ilmu menerima hadis dari beliau atau ilmu dari beliau. Jadi beliau karena suka ilmu nempel terus kepada Rasulullah SAW. Ya, 3 tahun nempel terus tidak pernah lepas ya. Sehingga ilmu banyak dari beliau ya. Wa urifa aidan bi akhlaqi al-hamidah. Beliau juga termasuk yang terkenal dengan akhlak yang terpuji. Haitsu kana mutawadhian, orang yang tawadu, wa bi quwwati zakiratihi, hafalannya kuat, wa adami qudrati ala nisyan, tidak pernah lupa, wa bi mahabbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi, wa ahli baitihi, keluarganya, kama urifa bi atfihi al-kabir alal hewan, termasuk juga orang yang paling sayang, paling senang terhadap hewan ya. Sehingga beliau wajar dijuluki dengan Abu Hurairah. Tuwfiya Abu Hurairah fi sana au fi am sab'a wa khamsin. Ai fi am sitta was apa fi am situmia sitta wa sab'in fil Madinah al-Munawwarah an umrin yunahizu saman sab'a wa samanin ya. Ya, dari beliau meninggal di tahun 57 Hijriah, tepatnya pada tahun 676 Masehi dan usia 87 tahun. Wadufina bil Baqi. Beliau dikubur di Baqi. Nah, dari sinilah ketahuan ya bahwa beliau termasuk sahabat yang terakhir atau di penghujung-penghujung dari sahabat-sahabat yang meninggal. Jadi beliau usianya panjang ya. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang usianya pendek kan. Ya, artinya memang sudah tua sebelumnya kan, dan meninggalnya juga jadi saat masih awal-awal hijrah ya. Sehingga beliau wajar memiliki hadis, lalu sempat meriwayatkan hadis, sehingga banyak dalam meriwayatkan hadis. Yang lain gak sempat meriwayatkan hadis. Kalau hadis mungkin banyak dimiliki oleh setiap sahabat, tapi sempat menyampaikan atau meriwayatkan, mengajar kepada yang lain itu tidak bisa ya. Apalagi banyak dari sahabat yang menyebar ke berbagai pelosok yang ditundukkan oleh umat Islam ya, negara-negara atau daerah-daerah yang ditaklukkan ya. Ada idan Abu Hurairah tarjamatu rawil hadis. Baik, namsi ila yalihi an syar'il hadis min kitab Ibn Daqiq al-Id ya. Ya, kita enggak pakai atau tidak menyebutkan ma'anil kalimat ya, langsung kepada syarah. Lafzu hadil hadis fi kitab Muslim an Abi Hurairah qala khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ungkapan lain atau dalam jalur lain ya, menurut kitab Muslim sama dari Abu Hurairah juga, Nabi pernah menyampaikan khutbahnya kepada kami, lalu bersabda, wahai sekalian manusia, qad faradallahu al-hajji alaikum fahajju. Allah telah mewajibkan haji, maka berhajilah. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah, maka ada seseorang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasul? Fasakata hatta qalaha salasan. Nabi diam. Nabi tidak menjawab sampai orang tersebut bertanya sampai 3 kali. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu beliau menjawab, "Lau qultu na'am, la wajabat wa lam mastata'tu." Kalau aku katakan iya, maka jadi wajib, maka kalian tidak akan mampu. Bayangkan coba kalau waktu itu Nabi mengatakan iya, wajib haji setiap tahun. Ya, orang Arab aja pasti kelabakan ya. Kita nanti bagaimana? Ya kelabakan juga kan. Sekarang aja ngantri kan.
antri sampai 20 tahun, 30 tahun ya. Bagaimana kalau tiap tahun ya? Dan juga tempatnya nggak memungkinkan ya dari seluruh dunia datang ke Mekah untuk ke haji. Itu digilir saja udah nggak cukup ya. Daya tampungnya cuma sampai 2 juta. Kalau semuanya datang tiap tahun, Masya Allah, ambruk Mekah. Makanya di dalika yaqulu Nabi ba'da zalika tsumma qala daruni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Maka Nabi SAW mengatakan ya, tinggalkan apa yang aku biarkan ya. Jangan banyak tanya gitu kan. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Karena banyak kehancuran orang sebelum kalian ya, kasratu su'alihim. Karena banyak bertanya. Waqtilafum ala anbiya'ihim. Dan juga banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku diperintahkan kepada sesuatu, maka datangilah, lakukanlah hal tersebut semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Jika aku larang, maka tinggalkanlah. Hadzaidan al-hadis ya. Ini sebenarnya penjelas ya, menjelaskan dari apa yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Kali kan menurut Muslim saja ya. Ini seperti ini. Nah, alladzi sa'ala warrajul ladzi sa'alahu huwa al-Aqra ibn Habis. Beliaulah yang bertanya kepada Rasul, "Aqulu amin ya Rasulullah." Kada jaa mubayyanan fi ghairi hadhihi riwayah. Ya, begitulah yang dijelaskan pada selain riwayat ini. Waqtalafal usuliyun fil amri hal yaqtadi tikrar. Nah, para ulama usul fiqh menyebutkan atau berbeda pendapat terkait dengan perintah. Apakah perintah itu menunjukkan pengulangan ya atau cuma sekali ya. Faktaru aksar fuqaha wal mutakallimin annahu la yaqtadi tikrar ya. Maka dipilihlah oleh kebanyakan fuqaha dan ahli ahli ilmu kalam bahwa al-amru la yaqtadi tikrar, bahwa perintah itu tidak menunjukkan pengulangan atau diulang perbuatannya. Wa qala akharun la yuhkam biqtidaihi wala man'ihi. Sementara pendapat yang kedua tidak boleh ditetapkan itu mengarah pada yang diulang atau boleh mengulang atau tidak mengulang. Bal yatawaqqafu fi ma zada ala maratin alal bayan. Namun ya bergantung pada tambahan kata. Apakah dia memang sekali saja atau memang boleh diulang-ulang ya. Kama ra'aina al-an ya au kama fa'alna ana hunaka amrun yaqtadi tikrar wa amrun la yaqtadi tikrar. Ya, aina alladhi yaqtadi tikrar as-shalah ya, shalah memang selalu diulang ya. Sehari 5 kali, tiap hari dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Hada yaqtadi tikrar. Wa kadzalika az-zakah yaqtadi tikrar ya. Kul amin idza kana ya wasala an-nisab wal haul. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya maka harus dibayarkan lagi. Walaupun tahun lalu sudah membayar gitu kan. Atau juga as-saum kama fa'alna al-yaum ya wa qad sumna ya mungkin marot kasirah fi kulli amin fi Ramadan. Lakin wajib alaina aidan tikrar amin ya syahrun wahid. Lakin ya hunaka aidan la yaqtadi tikrar. Ya, kalau ada yang menunjukkan demikian tidak perlu mengulang, maka tidak. Contohnya adalah haji. Haji la yaqtadi tikrar. Haji itu tidak perlu diulang. Kama zukira fi al-qissah ya. Ar-rajul alladhi sa'a gua al-Aqra bin Habis faqala aqulu amin ya Rasulullah. Sakata Rasulullah SAW salasa marot sa'ala lakin la yujib ba'da zalika ajaba law qultu na'am la wajaba. Kalau kata-kata iya maka akan wajib, maka menjadi ya berat ya. Nah, idzan hunaka yaqul ya wala man'ihi bal yatawaqqaf fi mazada ala marratin alal bayan wa hadzal hadis qad yastadilu bihi. Nah, hadis ini menunjukkan hal demikian. Man yaqullu bitawaqquf. Orang yang berkata harus ada ketentuan ya atau bergantung pada sesuatu. Fa innahu sa'ala faqala. Karena si Aqra ini bertanya kepada Nabi, aqulu amin.
Walau kanat mutlaqatan yakta ditikror, kalau memang mutlak ya perlu diulang, au adami atau tidak perlu diulang, lam yakul lahu Nabi SAW. Maka Nabi enggak menyampaikan apapun ya. Tapi Nabi mengatakan setelah itu la qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Kalau aku jawab iya, maka akan jadi wajib, maka kalian tidak akan mampu. Bal walam yakun hajatun ila su'al. Bahkan enggak perlu ditanya sebenarnya. Bal mutlaqah. Namun dia mutlak, mahmulun ala kaza, menunjukkan demikian. Wa ajma'atil umma ala annal hajja la yajib fil umri illa marratan wahidatan bi asli syar'i. Dan para ulama ya bersepakat ya bahwa umat wajib haji ya. Wajib haji sekali ya. Tidak perlu diulang. Kalaupun diulang itu sunnah, tapi mendingan berikan kesempatan yang lain ya untuk bisa berhaji. Yang sampai hanya karena punya uang banyak lalu haji berkali-kali, sementara orang yang ngantri nunggu sampai bertahun-tahun ya. Kasih kan, cukuplah umroh kalau mau ulang. Ya, itu kan sunnah ya. Wa amma qauluhu zaruni ma taraktukum ya, ataupun sabda Rasulullah SAW, tinggalkan apa yang aku tinggalkan, ya biarkan apa yang aku tinggalkan. Fahuwa zahir fi anil amra la yaqtadi tikrar. Ini jelas bahwa ya perintah menunjukkan tidak perlu diulang ya. Maqala yadullu hadzal lafaz aidan ala annal asla adamul wujub ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa asli dalam segala perkara itu tidak wajib. Wa anahu la hukma qabla wurudi syari, tidak ada hukum sebelum disebutkan syariat. Wa huwa sahih ya. Inda kasir min usulin. Ya, menurut para ahli usul fiqh ya. Ada ungkapan ya, kalau dalam masalah selain ibadah ya al aslu fil amri madza, al aslu fil amri al ibahah illa madalla dalilun alat tahrim ya. Selain ibadah ya, selain ibadah itu dasarnya adalah boleh. Semua yang ada di dunia ini dasarnya boleh ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau tidak membolehkan. Misalkan ya, daging babi kalau nggak ada hadis ayatnya boleh ya. Tapi kan dalilun ala tahrimihi aw alaman ihi, ada dalilnya menunjukkan tidak boleh. Daging bangkai ya tidak boleh asalnya kalau nggak ada dalil, tapi karena dalilnya maka tidak boleh. Artinya haram itu butuh dalil ya. Kalau ada haram butuh dalil ya, sehingga ketika disebutkan maka menunjukkan haram. Tapi kalau nggak ada dalilnya berarti boleh. Ya, berarti boleh diambil atau dikonsumsi kalau makanan, gitu kan? Makanya dalam ketetapan yang ada sekarang banyak dilabelkan halal, itu kan? Itu berarti boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada, sebenarnya dasarnya juga boleh, ya. Tapi kalau harus juga kita lihat, biasanya kan ada daftar isi ya, apa kandungannya itu kan? Maka kita baca apakah nanti ada yang mengandung sesuatu yang haram, maka ditinggalkan. Kalaupun tidak ada label halalnya, ya. Jadi la hukma qabla urusyad, dan juga tidak ada hukum sebelum diterbitkannya syariat. Nah, yang kedua tadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, innal amro al aslu fil amri ya au fi kulli syai ya siwal ibadah boleh ya. Lakin idza kana anil ibadah al aslu al man'u. Dasar ibadah itu adalah dilarang. Ya. Al aslu fil ibadah al man'u illa ma dalilun ala ibahatiha. Nah, atau ila ujubiha ya. Dasar daripada ibadah itu enggak boleh ya, dilarang melakukan ibadah tanpa dalil. Ya, kecuali ada dalil maka boleh. Salat aslinya enggak boleh. Puasa aslinya enggak boleh, tapi karena ada dalil akhirnya diperintah untuk kita laksanakan ya. Begitu dasar dari asal kata yang terjadi. Nah, wa huwa as-sahih inda kasih minal usuliyin, inilah yang sahih menurut para ahli usul fiqh. Wa qauluhu law qultu na'am la wajabat. Sabda Rasul, jika aku katakan iya maka wajib. Dalil mazhab as-sahih fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu an yajtahida fil ahkam. Jadi dari dasar ini, dasar yang Nabi ungkapkan, ini merupakan ijtihad Nabi. Jadi dalil itu kan ada ini ya, ada 3 ya. Pertama Al-Quran yang mutlak kebenarannya, kedua hadis yang memang bagian daripada wahyu, walaupun tidak semuanya dari Allah, ya.
lafaznya mungkin dari Nabi. Yang ketiga adalah istihadnya Nabi. Ya, jadi Nabi boleh memberikan mensyariatkan sendiri, ya, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Tapi kita tahu dan paham bahwa setiap kata dari Nabi adalah wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa contohnya ya? Yang sesuatu tidak disebutkan dalam ayat tapi menjadi wajib untuk kita tunaikan karena Nabi menyampaikannya. Ada yang tahu nggak? Menyarif. Birrul walidain mungkin? Ada? Birrul walidain? Birrul walidain? Nah, mawjud fil Quran. Oh, mawjud. Wa budullah wa saya wa bil walidain ihsana. Iya, benar. Naam. Ya. Mada. Nanul an fi yaum Ramadan. Mada fi yaum Ramadan? Wajib mada? Wajib alaina isi wasaum fi Ramadan. Hah? Mada? Wajib alaina mada? Si Ramadan fi Ramadan. Asaum, kholas kan? Mawjud fil Quran. Naam, zakat fitrah. Oh, iya. Zakat fitrah mawjud enggak fil Quran? Wa atu zakat tayyib. Lakin la zakat laisa zakat fitrah. Lakin zakatul mal. Oh, ayo sahih. Walaupun secara umum zakat ya, tapi ini diwajibkan, bahkan kewajiban zakat fitrah itu semuanya kena. Kalau zakat mal kan khusus ya. Ya, liman lahu nisab wa haul kan. Kalau zakat harta itu terbatas, tidak semua kena. Orang miskin nggak kena wajib zakat, nggak kena zakat mal kan. Nggak mungkin orang miskin disuruh zakat mal ya. Orang dia nggak punya uang ya. Tapi kalau zakat fitrah wajib nggak? Wajib semua atau sebatas? Wajib ala kulli nafs. Wajib. Nah, ala kulli nafsin ya. Ala kulli insanin mahma kana annahu wulida qoblal id. Masalan al-yaum godan id. Wulida al-maulud wajaba ala al-walid an yukhrij lahu zakat al-fitr. Ya. Jadi wajib. Nah, ini diwajibkan oleh Nabi, bukan Allah ya. Nabi yang melakukan itu, ya, mewajibkan. Ada Nabi boleh mensyariatkan sesuatu yang tidak dilakukan atau diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang memang bagian daripada wahyu ya. Ada yang lain enggak? Yang Nabi menghapus ayat hukum. Manirib ya, anak hadis yansahu al-ayah. Ya, hunaka fi suratul Baqarah ya. Masalan kutiba alaikum idza hadara. Laisa qatl nafs. Oh, apa tuh? Mana? Al-wasiyah. Mana al-ayah al-wasiyah? Kutiba alaikum idza hadara ahdakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Ini wajib ya. Jadi kalau dalam ayat ini orang tua bisa mendapatkan wasiat di luar warisan. Wajib ditunaikan kalau misalkan wasiat itu. Tapi Nabi SAW akhirnya mengatakan apa? La wasiyata liwarisin. Tidak boleh ada wasiat bagi waris. Nah, ini kan bertentangan dengan ayat. Kalau ayat ini menyebutkan boleh yang waris ini mendapatkan wasiat. Kalau wasiat itu mutlak harus ditunaikan. Jadi gini kan, kalau misalkan wasiat berarti kalau ada orang yang meninggal lalu dia berwasiat, nanti saya kasih untuk bapak saya wasiatnya begini, 1/4 harta saya untuk bapak saya, nanti warisan dapat lagi. Jadi double ya. Nah, jadi wasiatnya double jadinya. Kalau ada wasiat, dia dapat warisan, dapat wasiat juga. Nah, akhirnya kata Nabi, la wasiyata liwarisin. Gak boleh ada wasiat bagi pewaris. Waris itu tetap dapat, tapi bukan wasiat, tapi dari apa? Dari warisan. Ya. Dari al-ayah mansukhoh. Ayat tentang wasiat itu dihapus oleh hadis Nabi.
Jadi Nabi mensyariatkan dan menghapus syariat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Nah, ada. Idan ya dulu ada. Tuma yakul huna fi dalilul mas as-sahih fi anna sallallahu alaihi wasallam ya kana lahu an yastahida fil ahkam wa anna la yashtaratu fi hukmihi. Bahwa tidak ada syarat dalam hukum an yakuna biwahyin. Ya, bahwa tidak ada syarat harus pakai wahyu kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hal ini menyebutkan demikian. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apapun yang aku perintahkan untuk kalian maka lakukanlah semampu kalian. Ya. Ini kan bagian daripada syariat ya. Hada min qawaidil Islam. Inilah kaidah Islam. Al-muhimmah yang sangat penting. Wa mimma utihi sallallahu alaihi wasallam min jawamil kalim. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi merupakan jawamil kalim, singkat padat. Ya. Jawami itu ngumpul semua al-kalim kata-kata. Artinya kata-kata yang pendek tapi memiliki makna yang banyak. Ya. Memiliki hukum dan juga hal-hal yang penting yang bisa diambil oleh setiap orang yang membacanya dan mengambil pelajaran darinya. Wa yadkhulu fihi ma la yuhsa minal ahkam. Dari hadis ini saja masuk berbagai ketetapan yang tidak terbatas hukum-hukum yang ada. Kas sholah misalkan. Ya, sholat misalkan. Idza adda an ba'di arkaniha au ba'di syurutiha ata bil baqi. Nah, tentang perintah ya sesuai kemampuan itu kan bahwa ketika seorang sholat dia nggak mampu berdiri, maka boleh mengambil yang bisa dilakukan, duduk misalkan. Atau di sini disebutkan idza aziza an ba'di arkaniha au ba'di syurutiha, jika dia tidak mampu menunaikan sebagian rukunnya, maka dia boleh melakukan sebagian yang lain. Kalau wudu misalkan, wudu. Dari kondisi musim dingin, kalau kita nggak ada musim dingin ya, atau sakit lah gitu kan. Sakit misalkan, dia kena luka. Kata dokter jangan kena air selama seminggu. Biar kering lukanya kan di tangan misalkan. Nah, dia kan harus wudu tiap hari. 5 kali kan. Nggak mungkin dijaga sampai seminggu wudunya. Nggak batal-batal. Nggak mungkin. Ya. Sehingga akhirnya dia tetap harus mengulang wudunya. Nah, apakah mungkin dia tidak membasahi kulitnya yang luka? Iya, boleh. Cukup diusap atau dilingkari yang itu nggak kena. Nggak apa-apa. Padahal kan harusnya menyeluruh kan. Nah, ini kalau idza ata ya idza ajiza an ba'di arkaniha, jika dia tidak mampu menghadirkan atau memenuhi rukun-rukunnya, maka datang ambillah yang sebagiannya. Ya, atau sama sekali nggak pakai dibasuh, ya misalkan wajah yang mungkin kalau lagi airnya panas nggak perlu basuh wajahnya mungkin ya. Atau lagi dingin misalkan. Ya. Atau kalau memang nggak bisa yang lain. Auba disyurutiha atau juga sebagian syarat-syaratnya. Ata bil baqi, maka dia boleh mengambil yang sisanya yang bisa dilakukan. Wa idza ajiza an ghusli ba'di a'dai wudu nih kan. Kalau dia tidak mampu membasuh sebagian anggota wudu, ghusala al mumkin. Dia boleh membasuh yang memungkinkan dilakukan. Wa kadzalika idza wajabat fitratan jama'atin. Ini yang tadi saya sampaikan kewajiban zakat fitrah ya. Jama'atan mimman yulzimuhu nafaqatuhum, yang memang harus dikeluarkan oleh yang bertanggung jawab. Misalkan anak, ya anak kan nggak mampu. Nah, kewajiban siapa? Orang tua. Ya. Terus kalau misalkan satu keluarga nggak mampu, ya nanti di situ siapa lingkungan? Harusnya masjid memberikan perhatian atau lembaga zakat ya. Segeralah ya lembaga zakat menunaikan atau membayarkan zakat fitrah orang yang sudah dikumpulkan ke orang tersebut sehingga orang tersebut juga mengeluarkan. Ya. Jangan sampai dibiarkan sampai menjelang Id ya. Sehingga dia kebingungan untuk zakat fitrah. Ya. Nah, jadi harus ada kewajiban, harus ada perhatian dari jamaah terhadap orang miskin yang kalau bulan Ramadan mereka juga tetap diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, jadi kalau misalkan rumah ada pembantu, ya maka yang memperkerjakan dirinya, maka dia berkewajiban yang memperkerja itu membayarkan untuknya zakat fitrah. Ya. Wa kadzalika aidan fi izalatil munkarat ya. Dalam menghilangkan atau juga menghapus dan mencegah kemungkaran, idalam yumkinhu izalata jami'iha fa'alal mungkin. Jika dia tidak mampu menghilangkan semuanya, lakukan yang sebisa dia. Semampu dia apa ya. Untuk bisa
dihilangkan zakat perbuatan mungkar ya. Walaupun ya namanya mungkar itu pasti banyak tantangannya kalau berusaha untuk mencegah. Wa asbahu dzalika mimma la yanhasiru ya, dan yang serupa dengan itu banyak sekali contoh hukum-hukum yang terkait dengan perintah yang bisa dilakukan semampunya. Wa huwa masyhur fi kutubil fiqh, yang masyhur juga terkenal dalam kitab fikih tentang hadis ini. Wa hadzal hadis ka qauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Seperti hadis dalam ayat ya dikatakan maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ada ayat lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Sehingga ada yang mengatakan faqila masukhatun bi kalimati ittaqullaha mastata'tum. Ya, kan ada dalam setiap sholat Jumat ya dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sementara ayat lain dikatakan ittaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi ayat yang pertama diperintahkan orang beriman bertakwa sebenar-benar takwa, semampunya, sekuatnya atau sebaik-baiknya. Tapi dalam ayat kedua bertakwalah jika kalian mampu. Ya. Apakah bertentangan atau tidak? Nah, ada mengatakan ayat pertama itu mansukhoh bi ayat asaniyah. Jadi ayat ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih itu telah dihapus oleh ayat ittaqullaha mastata'tum. Apakah demikian? Faqala ba'duhum wa sahih annaha laysat mansukh. Jadi bukanlah ayat itu dihapus oleh ayat yang lain, bal ia mufassarah laha wa mubayyinah. Namun sebagai pengurai dan penjelas ya, menjelaskan maksud daripada kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, tsumma taqullaha mastata'tum. Qalu wa haqqa tuqatih wa intibsalu amrihi wa zinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya, wa Allah subhanahu lam ya'mur illa bil mustata', dan Allah tidak perintahkan sesuatu kecuali dengan kemampuan. Fa inna Allah ta'ala yaqul au qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan kepada jiwa kecuali dengan kemampuannya. Wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Tidaklah diwajibkan pada kalian ya, atau tidaklah Allah jadikan atas kalian kewajiban dalam agama untuk membuat kesulitan ya. Tidak, ya, tapi untuk memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wa amma qauluhu alaihi salatu wasalam wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka jauhilah. Fa al itlaqihi, ini mutlak. Lakin in wujida uzrun yubihuhu, kalau ada uzur yang membolehkan ka aklil maita inda darurah, seperti makan bangkai jika darurat, wa nahwuhu atau selainnya, fahada la yakunu manhiyan, maka ini enggak dilarang. Ya fi hadal hal, dan kondisi seperti ini. Wa amma fi ghairi halil uzri, adapun ada alasan, ada uzur, fala yakunu mumtasilan li muqtada an-nahi, maka tidaklah dia mengikuti atau mentaati hal yang dilarang. Hatta yatruka kullama naha anhu, sampai dia meninggalkan seluruh yang dilarang, wala yakhruju anhu bitarki fi'lin wahid, dan tidak keluar dengan meninggalkan perbuatan satu pun, bi khilafil amri, berbeda dengan perintah. Wa hadzal aslu idza fuhima fa huwa mas'alatu mutlaqil amri. Dasarnya adalah jika dipahami, permasalahan ini adalah mutlaqul amri, perintah yang mutlak. Hal yuhmalu al-faur au alat tarahi au al-marrah wahida au at-tikrar. Apakah perintah itu harus ditunaikan segera atau ada jedanya? Ya, tarahi itu ada waktu spare, ya, spare waktu, ya. Atau alal marrah wahida, atau sekali saja, atau tikrar, diulang-ulang. Ya. Tentunya nanti ada pembahasannya fi hadzal hadis abwabun minal fiqhi wallahu a'lam. Semua itu ada dalam hadis, adalah bab fikih ya. Bisa kalian ya, telusuri ya, untuk bisa lebih memahami ya bahwa perintah itu harus segera atau boleh ada jeda waktunya ya. Apakah sekali saja atau berulang-ulang. Tumma wa qaluhu fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Bahwa sesungguhnya kebinasaan orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, karena banyak masalah. Permasalahannya begitu banyak ya, banyak bertanya lah gitu kan. Dan banyak berselisih dengan para nabi atau para pemimpin, para ulama pewaris nabi.
Wa dzakara dzalika faqalihi darni ma taraktukum. Biarkan apa yang aku tinggalkan. Aroda la tuksiru su'al. Maksudnya adalah jangan banyak tanya. Parubama yaksuru jawab. Ya, maka akan banyak jawabannya alaihi. Fayudahi dzalika qissata Bani Israel. Ini seperti Bani Israel yang banyak nanya, yang akhirnya menjadi beban bagi mereka. Qila lahum idbahu baqarah. Kalian diperintah untuk menyembelih anak sapi. Fa innahum law iktasaru ala ma yasduqu alaihi al-lafzu wa badaru ila dabhi ayyi baqaratin kanat ujziat anhum. Sebenarnya kalau mereka langsung segera melakukan, oh iya, disuruh untuk menyembelih seekor sapi, anak betina ya atau anak sapi kan. Nah, mereka kalau cukup begitu langsung dilaksanakan, sapi apapun boleh ya. Ayya baqaratin kanat ya, apapun sapinya, yang penting sapi, maka dia akan mendapatkan balasan. Lakin lamma aksaru soal, namun ketika mereka banyak bertanya wasyaddadu, dan mereka bahkan ya sangat ketat, itu sangat keras sekali memintanya, syuddida alaihim, maka akhirnya mereka dikeraskan pula dengan jawaban yang banyak ya. Wazammu ala zalika, akhirnya mereka tercela ya. Fakhafa Nabi SAW mizadrika al ummati. Nabi khawatir ya kalau ini terjadi juga pada umatnya. Banyak nanya gitu kan. Tapi nanti kita lihat ya, bolehkah kita bertanya pada hal-hal yang untuk menambahkan ilmu ya. Jadi nggak harus udah diem aja ya di kelas, diem aja nggak pernah nanya padahal nggak paham ya. Taib fi syar'in akhar min kitabin akhar najidu qauluhu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah ya. Talabul kafi ala wajhil isti'la ya. Perintah untuk berhenti menahan dari zat yang maha tinggi. Yani aniyat luba minka man huwa fauqaka. Ya, jadi diminta orang yang ada di atasmu. Walau bi'tiqadi, walaupun hanya dengan keyakinan. Anta kuffa fahada nahyun, untuk berhenti, dan inilah yang disebut larangan. Nah, yang menarik situ kan sebutkan dengan huruf fa ya, alfa itu ya manahaitukum anhu fajtanibuhu. Fa itu biasanya lil faur. Segera jauhi, jangan bertele-tele kan. Jangan antar dulu masih enak nih kan. Antar dulu masih banyak nih ya keuntungannya ya, nggak boleh ya. Pokoknya tinggalkan segera. Wa ma'lumun an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala a'laminna hakikatan. Ya, kita tahu Nabi SAW adalah memiliki kedudukan paling tinggi dari kita semua. Maka datang dari perintah yang mana dari atas ya. Nabi menceritakan kepada sahabat menceritakan kepada tabi'in terus sampai kita. Ya, ada sanadnya itu kan, perintah dari Nabi sampai kepada umat yang sekarang. Jadi ini merupakan perintah dari Allah pada Nabi kepada sahabat-sahabat dan juga kepada umat manusia, umat Islam secara khusus ya. Lalu qaddama an-nahyu qabla al-amri di anal wiqayah khair min al-ilaj. Jadi kan di sini sebutkan kenapa kok enggak perintah duluan, walaupun dalam ayat lain ada ya, atau hadis ma'amatukum bihi fa'atu minhu manahitukum anhu fajtanibuhu, itu ada, tapi di sini Allah Nabi SAW mengedepankan nahyu sebelum perintah ya. Di mana al-ilah adalah annal wiqayah khairun minal ilaj. Bahwa pencegahan itu lebih baik, lebih utama daripada mengobati. Ya kan? Yang penting kan nanti tercegah ya. Jangan sampai masyarakat berlaku tanpa ada pencegahan. Kalau sudah terjadi maka berat untuk mengobati. Makanya dikatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan, tindakan preventif itu lebih baik daripada mengobati. Walaupun nanti setelah diobati bagus, tapi kan masih lebih baik ketika sudah tercegah. Mereka tidak melakukan sehingga tidak terkontaminasi ya. Terkontaminasi dengan bentuk-bentuk yang menyimpang ya. Hada idan lima qaddama Nabi ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ya. Wa min hadzal kalam yadullu ala umur. Dari perkataan itu juga menunjukkan beberapa perkara. Pertama, wujubul kaffi amma naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kewajiban seseorang untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Ya. Harus ini ditanamkan ini ya. Jangan sampai bulan Ramadan doang ya. Ma nahaitukum anhu, apa yang kularang ya maka jauhilah sepanjang masa.
dan segera ya, lakukan ya. Jangan Kenapa sampai iya dong kan masih tiduran? ya, jangan sampai perbuatan yang kita lakukan hanya di bulan Ramadan. Oh ya. Balik lagi dulu ya. Asani al-manhiya anhu yashmulul qalil wal kasir. Jadi larang itu mencakup yang banyak maupun yang sedikit. Di annahu la yata'atta istinabu illa bistinabi qalilihi wa kasirhi. Karena tidaklah dihadirkan larangan ini kecuali yang merupakan bentuk pelarangan baik yang sedikit maupun yang banyak. Pemasalan nahana anir riba fayashmulu qaliluhu wa kasiruhu. Kalau melarang riba maka mencakup riba yang sedikit sekalipun maupun yang banyak ya. Kadang orang menganggap itu mah dikit doang, nggak seberapanya dari pendapatannya orang itu kan, atau di bank itu kan. Akhirnya dia merasa cuma 2.000 ini kan itu, atau cuma 3.000 kan itu. Padahal itu riba juga kan. Wal manhiyat lam tuqayyad bil istita'ah. Nah, dalam larangan ini tidak Allah tetapkan, tidak ada Nabi SAW menetapkan dengan istita'ah ya. Al manhiyat ya. Jadi Nabi ketika mengatakan ma nahaitu anhu fatanibuhu mastata'tum. Kenapa enggak pakai? Nanti di dalam perintah ada gitu kan. Ya, di annal kaffa ahwan minal fi'li. Karena berhenti ya, menjauhi itu lebih gampang. Lebih gampang dari berbuat ya. Misalkan la tadkhul, gampang saja. Udah diam aja, enggak usah masuk kan. Ya. Atau la taf'al, jangan lakukan, diam aja kan. Tapi kalau perintah harus pakai istitoah ya. Wa ma'amatukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Kenapa? Karena orang itu kalau diperintah agak berat ya. Sehingga harus punya kemampuan iman, kemampuan fisik, kemampuan pikiran ya. Ya, jadi li'an Nabi SAW amara fil manhiyat an tujtanib ya, kulliha al-an. Ya. Jadi di annal kaf sahlun ya. Karena kalau larangan itu kan dalam perintah merupakan satu kewajiban ya. Dan harus dihindari seluruhnya karena berhenti itu sangat mudah ya. Berhenti dari kemaksiatan kemungkaran mudah. Tsumma kalimatus saniyah ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah maka datangilah semampu kalian. Yakni if'alu minhu mastata'tum. Kerjakan darinya semampu kalian. Ai ma qaddartum alaihi. Yang kalian mampu untuk melakukannya. Wal farqu bainal manhiyat wal ma'murat. Ya, sementara ya perbedaan antara larangan dan perintah adalah innal manhiyat qala fiha fajtanibuhu. Bahwa dalam larangan itu ada perintah fajtanibuhu walam yakul mastata'tum. Dan tidak disandingkan dengan mastata'tum. Wa wajuhu anan nahya kafun wa kullu insanin yastati'uhu. Larangan itu artinya menahan diri. Setiap orang pun bisa, sanggup ya untuk menahan diri. Ya tidak bisa dikatakan kamu tidak boleh minum khamr, nggak bisa, saya nggak mampu, ya nggak bisa, tetap bisa. Ya. Atau jangan gibah ya atau gosip ya, nggak enak nih kayaknya, ringan ya, ringkes, atau juga buat orang senang ya dengan cerita-cerita dia kan, padahal bohong atau juga fitnah ya. Nah, walihada qala fil amri fa'tu minhu mastata'tum ya, makanya disebutkan datangilah ya. Walidzalika qala fil amri fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian. Jadi Islam itu tidak mau membebani ya. Wa min hadzal kalam na'khudhu ibratan. Dari sini juga bisa ambil pelajaran annahu la yajibu min fi'lil ma'mur illa ma kana mustata'an. Mustata'an ya. Bahwa tidak wajib melakukan perintah kecuali semampunya. Liqaulihi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Innal insana idza lam yaqul. Ya. Jadi enggak wajib melakukan perintah kecuali dengan kemampuan. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Sanian anal insan idza lam yaqdir ala fi'lil wajib kullihi falyaf'al mastata'. Ya. Bahwa manusia itu jika tidak mampu
melaksanakan kewajiban seluruhnya, maka lakukanlah semampunya yang bisa dilakukan ya. Ya, intinya kan kalau jumlah ya jumlahnya ya. Abi lihat ya. Walihada qala yajibu al insan an yusallil fardhu qa'iman fa idzal yastati shalla jarisan. Kadang-kadang kan gitu kan. Pokoknya harus diri dulu. Kalau nggak mampu silakan duduk. Kalau nggak mampu juga silakan sambil berbaring. Ya, dengan isyarat itu kan. Ya, dengan isyarat ya. Nggak mampu juga dengan hati ya. Nggak mampu juga. Nah, dibantu oleh kaum muslimin untuk disolatkan ya. Ya, jadi kaum muslimin punya kewajiban mensolatkan dia. Kalau memang nggak mampu dia sholat sama sekali kan. Jadi wajib ya, dilaksanakan apapun kondisinya. Ya. Tuma innama amara bihin Nabi SAW ya bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi aunaha dilarang anhu fa innahu syariah. Itu merupakan syariat sawan kana dzalika fil Quran am lam yakun. Baik itu dalam Al-Qur'an disebutkan atau tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Pokoknya selama dari Nabi maka itu menjadi sunnah al-ma'mul, sunnah yang harus dikerjakan. Fayu'mal ya binisbah az-zaidah al-Qur'an amrun nahya. Ya. Taib tumma yalihi minal kalam qauluhu alladzina min qablikum yashmulu yahud wa nasara wa ghairuhum. Baik orang Yahudi, Nasara dan orang lain. Wa dzalika ala umam sabiqa qabla yahud wa nasara la takadu taruddu ala qulubis sahabah. Kenapa? Karena memang pada masa dahulu sebelum Yahudi ada, Nasara ada, hampir-hampir tidak ada yang menolak akan hati sahabat ya. Fa ina zorna ilal umum, jika kita hadirkan secara umum kunna al murad bi qaulihi min qablikum jami'al umam. Jadi maksudnya pada jami'al ya. Fa ina zorna ilal umum, jika kita lihat secara umum kunna al murad bi qaulihi min qablikum jami'al umam. Sebelum kalian seluruh umat. Wa ina zorna ila qarinatil hal, jika kalian dilihat dari korinahnya hubungan waktu, maka kita dapat katakan al yahud wa nasara. Ya. Terus wa qauluhu kasratu masailihim jami'u masalah ay ma yus'alu anhu. Banyak bertanya ya. Ay anna kasratal masail sababun lil hilak wala siyama fil umur allati la yumkin al wusul ilaiha. Banyak bertanya itu menjadi sebab kehancuran, kebinasaan suatu kaum. Apalagi yang ditanya tentang urusan-urusan yang tidak mungkin dicapai kepadanya. Atau untuknya mislu masail gaib, masalah-masalah gaib. Ya, kira-kira hawa itu bagaimana ya, nafas itu bagaimana, atau nyawa itu bagaimana, dicari ya. Ya. Tapi nggak akan ketemu ya, itu Allah yang tahu. Ya. Kita pun nanti akan tahu kalau sudah tidak di dunia. Ya. Atau juga ka asma'illah wa sifati, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang nggak perlu diperdalam ya, yang penting kita tahu kita ada wa ahwalu yaumil qiyamah, ya kondisi hari kiamat yang datang kapan ya. Itu kan nggak diketahui. Yang penting persiapkan diri kita. La tuksiru as-su'al fiha fatilka watuhlak watakunu mutanatian muta'amikan. Ya, jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia masalah fikih la harja, enggak ada masalah mina soal anha, ditanya-tanya dulu ya. Ya, amma idza lam yakun hunaka haja fa in kana talibun ilmin falyas'al wal yabhas ya. Jadi kalau tidak ada alasannya, tidak ada permasalahan yang penting, yang banyak bertanya. Tapi kalau misalkan emang ada tuntutan untuk dilakukan, ditanya dan evaluasi, maka hendaknya dilakukan juga untuk membaca, memperbanyak dan mengevaluasi diri. Di anna talibal ilmi musta'idun li iman yastaftihi. Penuntut ilmu itu siap untuk mendapatkan fatwa dari orang yang memfatwakannya. Amma idza kana ghairu talibin ya. Ya.
Amma yahtadunnas ilaihi minal masail fiqhiyah atlun ya wa ahli qamila la tusiru soal fiha wa tuhlaq wa takun tanatian muta'amiqan. Jadi kalau banyak bertanya itu nanti akan binasa sehingga menjadi orang mutanati ya, orang yang bersusah payah untuk mencari padahal nggak nyampe-nyampe, muta'amiq mendalami ya. Wa ma yahtajun nas apa yang dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat minal masail fiqhiyah, masalah fikih, fala harajat minas soal, enggak masalah kalau misalkan banyak bertanya ya. Karena untuk menambah pengetahuan tentang hukum ya. Ma'al haja izalika. Disesuaikan dengan kebutuhan. Amma idza lam yakun hunaka haja, jika tidak membutuhkan fa in kana talibu ilmin falyabhas ya. Falyas aw yabhas. Jika dia mempenuntut ilmu maka banyak bertanya dan membahasnya. Di anna talibal ilmi musta'idan li ibta'i man yastaftihi amidakan ghairu talibin fala talibi ilmin falyaksur su'a. Kalau pemuda yang memang ingin mendapatkan ilmu banyak, maka bersiap dirilah untuk menerima dari orang yang ingin membunuhnya. Ya. Adapun selain itu, maka ya jangan banyak bertanya. Nah ini kita lihat ya tentang al-as'ila alati hiya sababu hilakil umam. Pertanyaan yang menyebabkan banyaknya umat binasa. Ya. As-soal amma sakata anhu syara. Banyak bertanya terkait dengan yang dibiarkan. Syariatnya tidak ada. Nanya lagi tentang itu ya. Sehingga akhirnya berubah-ubah nanti jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib dari apa yang tidak ada disebutkan. Sanian aswal amala faidata fihi. Bertanya tapi tidak ada manfaatnya ya. Ya, bertanya atau kadang untuk debat kusir ya, untuk mengalahkan orang yang di depannya itu nggak boleh. Jangan banyak bertanya sehingga yang ditanya ya, menjadi malu ya. Aswal ala wajil istihza wa sukhriyah. Bertanya tapi tujuannya untuk menghina, mencemooh wal abas ya, sia-sia ya. Ini jelas ya. As-soal kasratu soal anil masail lati lam taqo. Banyak bertanya terkait dengan ya peristiwa yang belum terjadi. Nggak boleh juga. Ya. Misalkan Idul Fitri besok kemana kita nanti? Ya. Nanya-nanya gitu kan? Ya, padahal itu belum terjadi. Terus as-soal ala wajhi ta'ammuq wa tasyaddud. Ya. Bertanya tapi ya. Terus as-soal ala wajhi ta'ammuq wa tasyaddud ya, memperdalam dan juga memperkeraskan diri, mengeraskan diri ya, atau membuat dirinya syadid ya. Kalau fundamental gitu kan, atau ya yang julukan-julukan sekarang gitu kan. Aswal amma istasarallahu bi ilmihi. Yang terakhir adalah bertanya terkait masalah yang hanya Allah yang tahu hal tersebut ya. Nah, itu kan kita nggak perlu tanya. Yang penting kan beriman saja. Taib tumma waqtilaf ma'ala anbiya'ihim. Berselisih mereka terhadap nabi, pemimpin, yakni wa ahlakum ikhtilafuhum. Ya. yakni ahlakum ikhtilafuhum, ada juga yang hanya binasa karena perbedaan, pertikaian, pertengkaran, perseteruan, debat kursi dan sebagainya. Wa yajuzu fiha an takuna majrurah. Di sini boleh jadi disebutkan majrurah ya, kasrah wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ai kasratu ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa kilal amrayni sahih. Duanya boleh ya dibaca ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya. Wa mana al-ikhtilaf ala anbiya. Adapun makna berbeda selisih pada nabi, ikhtilaf al-anbiya yuaddi ila mukhalafati amrihim. Kadang menyimpang, berselisih terhadap para nabi, itu mengarah pada penyimpangan yang lain, perkara yang lain juga disimpangkan. Kedua adalah al-ikhtilaf sababun liniza wa syiqaq. Ya, jadi juga berselisih itu menyebabkan pertikaian dan perpecahan. Ya. Wa qauluhum ala anbiya'ihim wa dzalika bi mu'aradah wal mukhalafah
dengan menentang dan menyimpang, wa hakada kaqauli ta'ala fil imam ya. Bagian dalam hadis Nabi katakan inna maju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu untuk diikuti, maka jangan berselisih dengan imam, ya. Walam yakul fala takhtalifu, bukan Allah katakan, bukan Nabi katakan jangan berselisih. Kalau berselisih mungkin terjadi, tapi bagaimana memilih ya perbedaan mereka ya terhadap Nabi ya. Walam yakul wa an ambiyaihi, bukan pada nabi-nabi ihim ya kalimah ala tufidu ala unaka annaka mu'aradul anbiya. Ya. Bukan an ambiyahim waqaluhu waqtilu an ambiyahim, tapi ala ambiyahim. Itu bahwa memang pertentangan terjadi pada mereka semua. Ya. Taib Fatifillah nanzur ilal fawaid. Al-awwal al-muslim an yuti'a fayatrukal manhiyat wa yaf'al ma yastati minal ma'murat biduni ta'annutin au jidalin au mukhasamatin fi syar'i. Seorang muslim wajib mentaati, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintah semampunya dari berbagai perintah tanpa ada Jadi yang kedua ada al-aslu fi'lu ma yastati min umma awamil sawan kana amron istihbab au ijab ya. Ya. Bahwa perintah itu dasarnya adalah yang semampunya dilakukan, baik itu adalah sunnah atau juga wajib. Al-aslu tarku jami'i man naha anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sawaun tanzihi nahyin tanzihin au wa karahatin au nahi tahrim. Dasar larangan itu memang harus ditinggalkan seluruhnya. Baik itu larangan yang artinya larangan tanzihi, ya. Tanzihi itu hanya membersihkan, perkara yang dibenci dan yang diharamkan, ya. Yurabi fil muslim al-amal wa tarkul kalam, ya. Di sini juga tarbiyah bagi seorang muslim untuk senantiasa bekerja dan meninggalkan yang dilarang, ya. Fal muslim yaf'alu ma yastatihi minal ma'murat, ya. Jadi seorang murabi muslim yang memperhatikan kerja dan meninggalkan banyak bicara. Fal muslim yaf'alu ma yastati minal ma'murat. Seorang muslim mengerjakan apa yang mampu dia kerjakan dari perintah, wa yatrukul manhiyat, meninggalkan yang dilarang. Wa yatanibu ta'annud wa kasratul asilah allati la ta'ni ya. La tughni ya. Dan meninggalkan ta'annud, kepenatan dari berbicara, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Baik, tuma yalihi al-jidal fi dinillah wa kasratul asla at-taghaniyah at-ta'anutiyah ya. Ya, wa tarkul amal yurisul hilak haitsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allalahu hilaka man madha min umam ya rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa khaufihi 'alaiha. Jadi rahmat Nabi pada umatnya dan khawatirnya beliau terhadap umatnya, lidzalika kasiron mayat kuru lahum sababu hilakil umam qablahum yuhaddirahum ya. Jadi di sini sebagai rahmat dari Nabi dan juga menegaskan kekhawatiran beliau banyak mungkin dari umatnya nanti yang berselisih ya, yang binasa karena perselisihan dengan para ulama yang hadir pada saat itu ya. Dan juga lihazirahu mengingatkan mereka waqad wasafallah, Allah Maha Pemberi ya. Telah disifati hal tersebut dan firman-Nya ya ayyuhallazina bil mu'minin raufur rahim ya. Surat Taubah. Dan akhir ada fi bayanun li syarafi hadil ummah, penjelasan akan kemuliaan umat ini terhadap umat yang lain, haitsu annaha istaslamat li awamirillah walam tukhasim nabiyuha walam takhtalif alaihi bi khilafi al-umam min qabliha kama bayyanahu al-hadis. Dari hadis ini menjelaskan ya, satu di
dibolehkan dikerjakan, satu lagi mungkin tidak ya. Ini juga menjelaskan bagaimana kemuliaan umat Nabi Muhammad sebelum-sebelumnya, bahwa umat Nabi Muhammad itu menyerah ya. Ya. Walam tukhasi, dan boleh jangan didebat ya nabinya ya. Kalaupun nggak ada ulamanya ya. Walal ambi shawab hadaidan. Fahimtum jami'an? Fahimna insyaallah Ustaz. Nah, alhamdulillah. Idzan nahnu al-yaum liqa'un akhir ya. Wa nataki insyaallah pada al-Id atau pada Ramadan ya. Idzan wasolna ila al-hadits at-tasi. Saufa nuwasil insyaallah ba'da Id ya, al-hadis al-ashir wa mayalihi. Baik, hal min su'alin qabla an naqtatim. Waktuna baqiya salah sudah qaik. Olas Yafi. Baik, idzan idza kana laisa minkunna su'al fa nunhi dirasah wa nahtatim darsana au kulliyatana al-yaum wa nataki insyaallah fi waqtin akhar yakni fi Ramadan ba'dahu ya au ba'da Ramadan. Nahtatim bi qiraati istighfar wa hamdalah wa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma wa Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, jami'an.